Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kang Prabu. Kali ini di kesempatan ini Kang Prabu mau bahas tentang aturan lengkap THR 2021 dari Menaker Ida Pojia. Nah, kenapa Kang Prabu bahas THR di kesempatan ini? Ya, biasalah teman-teman, karena kita kan sudah masuk di bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi kita akan merayakan hari besar keagamaan kita, yaitu hari raya Lebaran Idul Fitri. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum teman-teman simak informasi dari Kang Prabu mau ajak dulu teman-teman untuk yang belum subscribe ke channelnya Kang Prabu, silahkan subscribe terlebih dahulu, like juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya, agar teman-teman juga mengetahui apa yang orang lain ketahui. Oke teman-teman, dan jangan lupa tekan notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman semua selalu update informasi dari Kang Prabu. Jakarta, CNN Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan membayar tunjangan hari raya atau THR dilakukan secara penuh sepekan sebelum atau pada H-7 Lebaran. Hal ini tertuang dalam surat edaran atau SE nomor M/6/HK titik 04/Romawi 4/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2001 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. THR merupakan non-upah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tiba. Ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Pojia Senin 12 April 2021. Nah, kendati demikian, pemerintah memberi kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan Ida, menyatakan kelompok perusahaan tersebut bisa membayar THR maksimal H-1 Lebaran. Nah, jadi buat informasinya teman-teman, bagi perusahaan yang belum bisa membayar THR di H-7 Lebaran, masih diberi kelonggaran sampai H-1 Lebaran. Nah, lanjut ya teman-teman. Dengan catatan manajemen harus melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan terlebih dahulu. Perusahaan juga harus membuka laporan keuangan dalam 2 tahun terakhir secara transparan kepada pekerja. Kesepakatan dibuat tertulis bahwa THR paling lambat harus dibayar sebelum Hari Raya Keagamaan 2001 berdasarkan laporan keuangan yang transparan, terang Ida. Nantinya kesepakatan itu hasil dialog dengan pekerja harus diserahkan perusahaan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Perusahaan harus melaporkan hal tersebut sebelum H-7 Lebaran dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi keluhan terhadap pembayaran THR tahun ini. Ida meminta gubernur dan bupati untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan tahun ini, membentuk pos komando pelaksanaan THR, dan melaporkan data pelaksanaan THR perusahaan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk satuan tugas pelayanan di pusat dan diikuti daerah agar surat edaran atau SE berjalan efektif, serta tercapai kesepakatan memuaskan antara pengusaha dan buruh, jelas Ida. Lebih lanjut, Ida menjelaskan perusahaan yang telat membayar THR kepada pekerja akan dikenakan denda 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhir batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Namun denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atau perusahaan untuk membayar THR kepada pekerjanya. Nah, jadi teman-teman, buat perusahaan atau buat teman-teman dimanapun kalian bekerja, apabila perusahaan di tempat teman-teman bekerja itu tidak membayar, teman-teman bisa laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan ya teman-teman. Batas waktu yang ditentukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya katanya. Sementara pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi kegiatan usaha perusahaan tersebut. Penghentian sementara atau sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha, jelas Ida. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta pengusaha untuk membayar THR kepada pekerja. Hal ini karena pemerintah sudah memberikan sejumlah stimulasi untuk sektor swasta selama masa pandemi COVID-19.
Salah satunya adalah menggratiskan pajak mobil baru lewat penertiban aturan diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM mobil. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau PMK nomor 20/PMK titik 010/2021 tentang PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah anggaran 2021. Stimulasi lainnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah atau DTP untuk properti, dukungan bagi hotel, restoran, dan kafe atau HoReCa dari segi restrukturisasi kredit dan penjaminan kredit, serta subsidi bunga atau untuk UMKM. Nah, jadi buat teman-teman ya, informasi ini mungkin memang sangat berguna ya bagi kita semua ya, apalagi kita yang mengharapkan THR ya di bulan ini ya, di bulan April dan di tahun 2021 ini. Nah, menurut dari ini ya, dari Hartanto tadi, itu setiap pengusaha wajib memberikan THR. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto tuh meminta pengusaha untuk membayar THR kepada pekerja dengan penuh. Karena apa? Karena memang sudah banyak stimulasi yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha. Jadi mereka tidak ada alasan untuk tidak membayar THR. Nah, gimana teman-teman? Menurut teman-teman semuanya tentang pembagian THR atau pengeluaran THR di tahun 2021 ini? Nah, segitu aja informasi dari Kang Prabu. Semoga informasi ini tetap berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi para teman-teman yang ingin mencari tahu tentang peraturan THR gimana sih yang katanya THR itu boleh dicicil, rumornya yang lagi beredar saat ini. Jangan lupa tetap dukung channelnya Kang Prabu dengan cara subscribe, like, juga komen dan share sebanyak-banyaknya, juga tekan notifikasi loncengnya agar teman-teman semuanya selalu update informasi-informasi terbaru dari Kang Prabu. Gimana teman-teman? Tetap komen sebanyak-banyaknya, juga share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.